Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Jara, saya dari kelas XMPLB 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Istana Sultan Ternate. Jadi, Istana Sultan Ternate ini pada awalnya kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar pada abad ke-14. Keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Kolano marhum. Saat Kolano marhum berkuasa, datang seorang dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal ini yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate tertarik untuk memeluk Islam. Kolano marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Putranya yakni Jainal Abidin yang berkuasa pada 1486 sampai 1500 Masehi. Mulai memberlakukan hukum-hukum Islam setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Gelar Kolano atau raja kemudian diganti menjadi sultan. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada 1583 Masehi. Tak lama kemudian, Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606. Saat ini, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Selanjutnya, letak Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Ternate termasuk kota yang berhitung tua karena sudah berdiri sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara Timur pada zamannya. Oke, ini adalah peninggalan Kerajaan Sultan Ternate. Berikut sejumlah peninggalan dari Kerajaan Ternate, yaitu terdiri dari Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, dan benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate seperti alat perang, singgasana raja, hingga Al-Quran tulisan raja. Berikut ini adalah foto-foto yang terkait, seperti ada masjidnya dan Istana Ternate. Berikut kita akan lanjut tentang penjelasan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari tempat kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini takhta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jadbir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 untuk menggantikan Sultan Mudaffar Shah. Yang kedua, ini berikut asal-usul Kesultanan Ternate. Pulau Gapi kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seseorang memole atau kepala warga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para perdagangan yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, atas prakarsa memulai guna pemimpin Taubana diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seseorang pemimpin tunggal sebagai raja.
Pada tahun 1257, Memoleh Ciko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano, raja pertama yang gelar Baab Masrul Malamo 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar. Belakangan yang menyebut Ganglamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil yang menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Selanjutnya berikut adalah struktur Kesultanan Ternate. Pada masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantikannya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan Kesultanan setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Ada jabatan Jogugu sebagai Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau empat rumah adalah empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung Kesultanan sebagai representasi para Memoleh pada masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang kimalaha. Mereka yaitu Marasaoli, Tomagola, Tomaitu, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi Kesultanan umumnya berasal dari klien-klien ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, penerusannya dipilih dari salah satu klien. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, Bobato, Yaigimoi, Setufkange, dan Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan lain-lainnya. Ini berikut adalah kedatangannya Islam di Ternate. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awalnya kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun, diperkirakannya sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya perdagangan Arab yang telah bermukiman di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kolano marhum penguasa Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kolano. Selanjutnya, kedatangan Portugal dan Perang Saudara. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islam. Teknik pembuatan perahu dan senjata diperoleh dari orang Arab. Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang seorang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolome, tahun 1506. Kita lanjut. Sultan Bayanullah wafat meninggal pewaris-pewaris yang masih sangat belia, janda Sultan Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruwese. Adik almarhum Sultan bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat, kelak Sultan Dayalu, dan Pangeran Abu Hayat, kelak Sultan Abu Hayat kedua. Sementara Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah dan terjadinya perang saudara.
Kubu permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Tarwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang memiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Namun, ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap kemusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana, ia dipaksa Portugal untuk mendatangi di perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Katolik dan vasal kerajaan Portugal. Kita lanjut. Berikut adalah pengusiran Portugal dari Ternate. Perlakukan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Kairon geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Kairon sejak masa Sultan Bayanullah. Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada masa 1511. Ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka, kedua Sultan Kairon mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuasaan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Kairon. Lanjut aja guys. Berikut adalah kedatangan Belanda di Ternate. Setelah Sultan Babullah meninggal, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada masa 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol, namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan ke Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate pada tanggal 26 Juni 1607. Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Jatuhnya Kesultanan Ternate. Beberapa Sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkraman Belanda dengan kemampuan yang terbatas. Karena selalu dawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Dan Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1947, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan sultan dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Warisan peninggalan Kesultanan Ternate, Imperium Nusantara Timur yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17, namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabadi. Kemudian, Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Dan keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babullah dalam mengusir Portugal
Portugal pada masa 1575 merupakan kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuasaan Barat. Oleh karenanya, Buya Hamka bahkan memuji kemenangan rakyat Ternate ini setelah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Dan sekiranya rakyat Ternate gagal, niscaya wilayah timur Indonesia akan menjadi pusat Kristen seperti halnya Filipina. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Bahasa Ternate dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia mengemukakan bahkan bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia sebanyak 46%. Kosakata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Dua naskah Sultan Ternate dari Sultan Abu Hayat kedua kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 diakui sebagai naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Melayu Tanjung Tanah. Kedua Sultan Abu Hayat tersebut saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. Peninggalan lain dari kesultanan ini meliputi kompleks pemakaman Sultan Ternate serta benda-benda peninggalan Museum Kesultanan Ternate. Alat-alat perang, singgasan raja, dan Al-Quran tulisan tangan raja. Berikut itulah penjelasan tentang Kesultanan Ternate. Saya Fatimah Jara dari kelas SMP 3 mengakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.